Selamat sore semuanya. Pak Dialah itu udah semangatnya luar biasa, Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Ajen itu juga sangat-sangat setia dan dedicated, tentu didukung oleh Pak Irwan dan tim semua NPO yang memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan dengan detail oleh Pak Dialah bagaimana kita sama-sama untuk mendukung ya. Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih. Banyak yang berkata begini, buat apa sih kita dukung-dukung, buat apa kita mengubah-ubah, toh tidak ada regulasinya. Nah, selalu begitu ya. Toh nggak diwajibkan, sertifikasi juga nggak diwajibkan katanya. Nah, mental seperti ini Bapak Ibu yang menjadikan bangsa kita tuh nggak maju. Saya selalu mengatakan begini, kalau Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu hanya karena ada peraturan, ada wajib, nah Bapak Ibu ini takut pada hukum alam atau hukum yang dibuat manusia? Kalau saya sih takut hukum alam ya Pak Dialah ya. Buktinya sekarang, lihat apa yang terjadi dengan sekarang. Apa yang terjadi dengan teman-teman kita di Sumatera. Mungkin beberapa waktu lalu sebelum kejadian tidak ada yang menyangka bahwa risiko climate ya, iklim itu dapat berpengaruh secara finansial. Tapi setelah terjadi seperti ini baru Bapak Ibu semua ya, kita baru sadar bahwa betapa besarnya risiko-risiko iklim yang harus kita tanggung, tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah nomor satu malahan masalah semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dan Prof. Lee, ya ini panggilannya Prof. Lee, yang membuat buku bersama saya, sebetulnya buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris duluan. Jadi aslinya malah pakai bahasa Inggris dan bahasa Vietnam, baru kemudian bahasa Indonesia yang kita sesuaikan dengan konteks bahasa Indonesia, karena beda-beda negara, sehingga kita revisi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, dari gambarnya udah kelihatan, menuju Indonesia yang berkelanjutan. Kalau ngomong berkelanjutan, dampak yang paling besar nomor satu itu pangan. Semua merembet kemana-mana. Tapi kalau sudah masalah pangan, itu merembetnya bukan hanya dalam konteks bisnis, tapi juga kita sebagai manusia. Nah, karena di Indonesia ini dapetin ISBN-nya lama, Pak Dialah, ya. Ini juga salah satu birokrasi yang harus kita perhatikan, ya. Dengan penerbitan buku-buku yang banyak, entah bagaimana lama sekali, akhirnya memang buku ini diterbitkan di Singapura dalam waktu hitungan beberapa menit saja, dan langsung mendapatkan nomor ISBN di perpustakaan di Singapura, Bapak Ibu, ya. Nah, buku ini menceritakan konteks keberlanjutan dengan sangat mudah. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, karena memang tujuan kami tidak mau membuat ilmu keberlanjutan ini sesuatu yang complicated, atau ilmu yang seakan-akan terawang-terawang gitu ya Bapak Ibu ya, nggak jelas gitu. Padahal keberlanjutan itu sangat simple. Kenapa sih kita selalu membuat sesuatu complicated kalau nggak bisa simpelkan? Dan ternyata menulis buku yang simple itu sulit, karena kita udah biasa ruwet. Ya, akhirnya saya ketemu dengan beberapa teman, bahkan tim saya di sini ada Mbak Joan yang membantu saya untuk membuat semuanya menjadi simpel dan mudah dipahami, bahkan oleh teman-teman yang baru belajar mengenai keberlanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat beberapa referensi, karena buku ini juga sudah pernah direferensikan juga, ada salah satu pakar keberlanjutan juga mengatakan buku ini luar biasanya sama sekali bukan karena ruwetnya, tapi karena simpelnya, mudah dipahami dan sangat memberikan semangat orang untuk memahami konteks keberlanjutan secara mendasar. Ini foto saya dan Prof. Lee. Nanti tentang penulis ada di bagian belakang. Nah,
isi buku ini kami bagi menjadi 4 area besar. Nomor 1, kenapa sih tujuan pembangunan berkelanjutan itu penting? Bukan sekedar karena diminta pemerintah. Ya, oke, betul, pemerintah mengharapkan kita mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita punya goals, tujuan-tujuan di metadata. Tapi esensinya tidak hanya kita mendukung pemerintah, tapi kita sadar. Ya, dan sadar tidak cukup. Sadar harus dibarengi dengan action, Bapak Ibu. Ya, begitu banyak kegiatan, webinar, event, pertemuan yang bicara mengenai keberlanjutan semuanya. Apapun namanya, ada ESG, ada keberlanjutan, ada business responsibility, whatever the name. Tapi kenapa semua orang jadi pinter ngomong? ESG-nya everybody suddenly green. Wah, semuanya pinter ngomong masalah green. Kenapa action-nya masih kurang? Ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Dan kenapa saya suka sekali dengan green productivity? Saya, Pak Ajen, ya Pak Dialah, dan beberapa teman selalu mendampingi UMKM yang mungkin secara teori mereka nggak paham, tapi mereka benar-benar melakukan action, Bapak Ibu. Ya, action mereka sangat luar biasa. Itulah mengapa komitmen Indonesia pada tujuan pembangunan berkelanjutan harus kita dukung. Oke, dari hal-hal yang paling kecil pun kita dukung agar kita menunjukkan action. Oke. Bab 2, ekonomi sirkuler dan pengelolaan sampah. Ini kan ruwet banget ya kalau ngomong sampah di Indonesia. Ilmu apapun juga rasanya belum mampu menemukan persoalan di Indonesia. Banyak UMKM sampah pun saya rasa masih segmented. Ya, kalau tidak dibarengi dengan kesadaran dan perbuatan nyata. Pemerintah daerah juga mungkin paham, teori sangat paham, tetapi implementasinya sulit sekali. Pengelolaan sampah juga bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak-pihak tertentu, tapi kita masing-masing mengubah pola pikir, mengubah pola perilaku kita. Dan bab 3, saya mengambil sektor agriculture. Kenapa? Karena Indonesia ini awalnya memang negara agraris kan ya Bapak Ibu ya, kita kenal. Kembali ke ranah kita. Kita punya banyak sekali sumber daya. Mungkin termasuk top 5 di dunia. Ya, indeks keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Dari ketahanan pangan, pertanian modern, pertanian organik, peternakan intensif, keanekaragaman hayati, sampai ke teknologi blockchain untuk keamanan pangan dan GMO. Genetically modified organism. Bapak Ibu, kenapa pangan menjadi kembali dasar pemikiran kami pada membuat buku ini adalah semua manusia perlu pangan. Pangan ada sesuatu kita nggak bisa hidup. Pangan ada sesuatu kita semua nggak sehat. Pangan ada sesuatu akan berimbas kepada organisasi lainnya sebelum kita ngomong hal-hal yang lain. Oke? Baru di bab 4, kami menulis transisi menuju ekonomi rendah karbon. Bagaimana konteks dekarbonisasi yang benar. Bukan langsung jumping membuat roadmap dekarbonisasi. Kita menuliskan energi baru dan terbarukan itu apa, termasuk perhitungan-perhitungan akuntansi karbon dan pasar karbon. Dan terakhir ada sustainable finance atau pembiayaan hijau. Jadi 4 area besar ini Bapak Ibu yang ada di dalam buku kami yang sangat simpel kami sampaikan. Di bab 1, mengenai percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan, kami menyampaikan komitmen Indonesia pada tujuan pembangunan berkelanjutan, intervensi, dan juga upaya-upaya Indonesia. Termasuk yang ada di metadata itu ada 4 pilar. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan,
dan pilar hukum serta tata kelola. 4 pilar ini adalah mainstream dari apa yang Indonesia komitmenkan. Oke? Dibagi menjadi pilar-pilar untuk memudahkan kita memahami target mana, tujuan mana, indikator mana yang menjadi area yang dapat kita dukung dan kita pelajari. Ya, oke. Bab kedua, ekonomi sirkuler, pengelolaan sampah. Kami menyebutkan apa itu ekonomi sirkuler, ya, bagaimana keunggulan-keunggulannya, manfaatnya, dan bagaimana dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Kita lihat jumlah sampah yang sangat luar biasa, mencapai 8, makin ini angkanya sudah bertambah di end of 2024, dan terus kita menguranginya cuma baru 5, jadi sangat jauh. Bagaimana kita mengurangi sampah, mengelolanya juga baru sampai 9, which is masih sangat jauh dari jumlah sampah, ya. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Sekali lagi, part of us, every one of us have responsibility. Kenapa? Karena yang membuat sampah itu kita. Jangan diserahkan kepada pihak-pihak lain semuanya. Kita ikut membantu, ya. Nah, ekonomi sirkuler yang paling utama kalau saya bicarakan mengenai sampah, Bapak Ibu, paling banyak ternyata makanan. Punten, dengan segala hormat Bapak Ibu, gaya makanan kita di Indonesia ini luar biasa sekali. Apalagi sejak ada GrabFood, ya, GoFood, wah, anytime, murah meriah, diskon, nggak enak buang. We are not talking about the money. Apakah money bisa menciptakan air? Apakah money, uang-uang kita bisa membuat makanan-makanan sehat? Airnya nggak ada, sumber daya makanan alamnya tidak ada, gimana kita mendapatkan makanan? Makanya saya selalu promote di mana Bapak Ibu makan, kalau nggak habis bawa pulang. Oke, Bapak Ibu kemana mama bawa kotak, makanan lebih dibawa pulang, berikan orang-orang yang bisa makan, yang butuh makan, daripada menjadi waste. Food waste banyak sekali. 43% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga, yaitu sisa makanan. Kalau kita sebagai green productivity bicara mengenai food waste ini sangat dekat dengan bagaimana kita mengelola sampah-sampah ini untuk menjadi bahan yang bermanfaat, yang berguna secara ekonomi, Bapak Ibu. Oke, di bagian ketiga, sektor agriculture adalah bagian yang paling banyak kami bahas dalam buku ini. Kami bicara mengenai bagaimana kalau sampai pangan itu tidak dapat diakses, ketidakmampuan bumi kita menyediakan makanan, terus apa yang terjadi? Oke. Bagaimana gap-gap antara yang punya uang dengan yang tidak punya uang dalam akses. Kalau kita lihat Bapak Ibu semua, bicara sustainability, bicara green productivity, pasti juga bicara manusia yang harus improve setiap hari. Kita menjaga lingkungan, kita tidak boleh meninggalkan adanya gap yang besar, ya. Jadi itu satu kesatuan. Oke, kemudian bagaimana teknologi membantu kita menciptakan pangan-pangan baru dengan tanpa tanah, ya, dengan tanpa sinar matahari. Teknologi yes akan membantu, tetapi Bapak Ibu biayanya besar. Pasti akan banyak tantangan-tantangan. Oke. Nah, ini juga menjadi suatu pemikiran bagaimana proses pengelolaan ini sulit kita terapkan terus-menerus kalau tidak ada teknologi. Buku kami menjelaskan bagaimana teknologi sampai dengan pertanian organik, kemudian pertanian berkelanjutan, apa bedanya, sertifikasi, sampai dengan kesejahteraan hewan,
keanekaragaman hayati dan antibiotik sangat kontroversial, ya. Kenapa? Mengganggu kesehatan kita, mengganggu hewan-hewan. Kita bicara mengenai simbiosis kalau bicara keberlanjutan, dan itu semuanya ada di tujuan pembangunan berkelanjutan. Teknik budidaya tanaman juga menggunakan metode organik, konvensional, dan kami bedakan dari sumber asupan, pengelolaan tanah, dan lain-lain, begitu juga peternakan hewan. Nah, waktu membaca buku ini, Bapak Ibu mungkin mikir, ini kok buku lain daripada yang lain, ngomongi agriculture dan hewan. Beberapa teman-teman mengatakan, wah, kita nggak mikir ya, ternyata ngomongin sustainability itu, ini adalah akses yang paling mendasar, problem utama di Indonesia. Daripada kita bicara hal-hal yang paling luas, dekarbonisasi iklim macam-macam, karena ini adalah aspek-aspek yang terkena duluan, Bapak Ibu. Apabila kita tidak menjaga iklim dan keanekaragaman hayati. Kemudian dari keanekaragaman hayati kami menyampaikan keterkaitan satu habitat saja itu akan merusak ekosistem dan itu akan memunculkan features baru, ya. Nah, ini ekosistem, spesies, genetika baru perlu kita cermati lagi, kita respon dengan teknologi, dengan ketahanan baik dari kesehatan para makhluk hidupnya, ya, dan juga kesehatan dari simbiosisnya. Mungkin Bapak Ibu perhatikan akhir-akhir ini betapa banyak orang yang sakit, ya, katanya super flu atau apa itu istilahnya. Nah, apakah ini spesies baru ataukah karena lingkungan? Coba perhatikan bagaimana ini pelan-pelan sudah masuk ke konteks mahalnya biaya asuransi, mahalnya biaya kesehatan, dan tentu secara keseluruhan akan mulai mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup manusia. Teknologi blockchain keamanan pangan bahas di dalam buku. Bagi setiap teknologi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan asalkan semuanya diimplementasikan dengan baik, dengan aman, tanpa merusak kaidah kemanusiaan. Oke? Artinya tangan-tangan manusia tetap menjadi kontrolnya, bukan dibalik. Manusia tetap menjadi kontrol teknologi, bukan teknologi yang mengontrol manusia. Ini sangat penting. Kami ceritakan di dalam buku itu. Yang bagian terakhir adalah transisi menuju ekonomi report. Kami juga menceritakan apa itu maksud dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, sampai dengan menghitung emisi gas rumah kaca, ada semua di dalam buku. Skema menuju net zero ekonomi, strateginya apa saja, karena strategi ini merupakan tahapan, ya Bapak Ibu, yang harus diterapkan. Jadi melihat transisi ekonomi rendah karbon bisa loncat, harus ada tahapannya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi kondisi keuangan. Oke, kalau kita loncat-loncat langsung dekarbonisasi, pasti dampaknya kurang maksimal. Nah, ini dia peran teknologi dalam menuju ke net zero karbon, bagaimana perubahan di industri, bagaimana perubahan teknologi, perilaku, ini semuanya kami ceritakan dalam buku tersebut. Dan kami juga mencatat, ya, akuntansi karbon sekarang makin lama makin banyak sekali, termasuk pasar karbon, sudah mulai banyak dibicarakan, tetapi masih dalam tataran perhitungan. Pasar karbon belum berkembang secara luas, dan untuk itu kita juga tidak perlu jumping harus masuk ke pasar karbon, karena posisi sekarang harus memperkuat baseline pengukuran emisi dulu, ya. Kemudian masuk ke dalam konteks keuangan berkelanjutan, bagaimana hubungan antara kategori kegiatan usaha berkelanjutan dan dukungan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami sudah petakan semuanya
untuk ke sustainable finance. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya punya buku, Pak Dialah. Saya akan membagikan buku saya secara free, ya. Dan ada buku lain juga yang akan saya bagikan secara gratis. Untuk penanya yang terbaik, saya akan mengirimkan 5 buku. Oke, ya. Syaratnya cuma satu, tolong bukunya dibaca. Oke, kalau udah diterima tapi nggak dibaca, saya nggak mau. Oke, syaratnya satu, dibaca. Walaupun cuma nyantel sedikit nggak apa-apa, tapi tolong dibaca. Harapannya nyantelnya banyak dan menjadi suatu bentuk action. Oke, nanti saya akan kirim langsung ke Pak Dialah. Monggo Pak Dialah bisa bagikan ke teman-teman buku 3 buku ini, ya, dari Paradoks Pariwisata Berkelanjutan menuju Indonesia yang berkelanjutan, dan juga tata kelola pendanaan biru yang kami buat bersama dengan mahasiswa dan juga rekan-rekan saya, termasuk komen-komen dari beberapa buku yang sudah dibaca oleh referensi, salah satunya dari Pak Jalal di referensi Jakarta Book Review, ya, yang menuliskan buku saya adalah pendekatan holistik dalam membahas aspek pembangunan berkelanjutan, ya. Pengantar yang brilian dan sangat mudah dipahami, keren dan layak dibaca. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi inspirasi dan semangat buat kita semua. Nanti itu kalau mau pesan, ini ada kontaknya. Buku-buku ini kan Bapak Ibu, dan 100% kami kembangkan ke rumah-rumah teduh dan juga panti-panti yang memerlukan. Terima kasih, semoga berkenan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak. Saya tidak menyangka ini memberikan kita pemberian Bu Juniati akan kita pedomani sebaik-baiknya sore ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan masuk dulu ke presentasi berikutnya.